yang kita lakukan di hariku dan di hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu, mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada pertemuan kita yang lalu kita telah sampai ke hikmah nan ke-22. Ya mak? Ini tekan nama? Lari tapi lupa. Tapi lupa. Kalau nan lagi tekan masalahnya ikut kehidupan sehari-hari jo mak. Jadi nanti dibahas di dalam kitab Imam Ibnu Athaillah hikmah hikam artinya hikmah. Banyak hikmah yang terjadi di sekitar kita tapi tidak awak sadari. Kajian itu tidak balik-balik benar, tidak mengurus otak benar, tapi yo harus dijabarkan dulu. Kalau seandainya salah-salah awak baca mungkin lain mungkin tanggapan. Makanya ada namanya syarahnya, uraiannya. Kita telah sampai ke hikmah yang ke-22. Apa itu Bapak dan Ibu? Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak adalah nafas yang keluar kecuali ada takdir Allah bersama dengan nafas yang awak keluarkan. Yo mak dia nafas ini lahi tandoi doi. Barangkali bernafas selama kalau dihitung-hitung Bapak dan Ibu, ternyata ada yang menghitung. Awak lebih kurang awak bernafas gua rentangnya 5 balik sampai 20 kali seminit. Dia pernah menghitung tak? 5 balik sampai 20. Kalau awak hitunglah Bapak dan Ibu, ambillah patokannya usia Rasulullah. Para usia Rasulullah 63 tahun. Ternyata setelah awak hitung-hitung Bapak dan Ibu, kalau awak sambungan usia Rasulullah lebih kurang hampir miliar lebih awak bernafas. Bernafas. Kalau ambil 5 balik kali per menit lah, ambillah 5 balik kan. Ternyata kalau awak nanti sama dengan usia Rasulullah meninggal, lebih kurang lah hampir miliar lebih awak bernafas. Nah, nafas iko Bapak dan Ibu, iko tentulah adalah ukuran dari siapa? Dari Allah. Awak sebenarnya menuju ke di mana nafas itulah Allah takdirkan berhenti. Nah, suatu saat nanti nafas pun nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya Bapak dan Ibu, semoga langkah baiknya nafas awak tetap selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iba Allah kami meninggalnya nama. Kadang awak menjadi tuan orang lain nafas orang tilo dah. Awak bobek maksiat nafas berhenti tak? Tidak kan? Awak bobek maksiat nafas berhenti tak? Tidak, itulah balik ke awak masing-masing nanti. Nafas pun nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Nafas yang awak bawa ke mahkamah nanti akan awak pertanggungjawabkan. Maka seyogyanya sebaiknya
nafas awak ko mesti dikendalikan. Maka ada takdir Allah bersamanya. Tu balik lo kawak masing-masing ni bapak dan ibu. Nafas yang awak hembuskan ko. Jadi ketika awak berada di kesusahan, awak berada di kebahagiaan, berhembus nafas awak terus. Itulah akan kita jalani. Yang mengontrol dan merem itu adalah kita masing-masing. Maka kita berpikirlah, nafas awak kamazin awak hembuskan. Itulah pertanyaannya kepada kita bersama. Itu adalah yang telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ini kita masuk ke hikmah yang ke-23. Apa kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab beliau? La tataraqqab faraghal aghyar fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fi. Nah, di dalam kitab Al-Hikam yang ke-23 Bapak dan Ibu, apa kata Imam Ibnu Athaillah? La tataraqqab. Kalau bahasa Indonesia kan lagu jangan. Tataraqqab, menunggu. Faragha itu artinya kosong. Al-aghyar itu jamak dari ghairun. Ghairun itu artinya selain Allah. Selain Allah. Sabutlah anak kamu sabut. Kalau selain Allah berarti itu namanya al-aghyar. Kondisi yang diciptakan oleh Allah aghyar. Duduk aghyar. Macalia aghyar. Tagak aghyar. Sadonyonyo kayu aghyar. Pokoknya selain Allah namanya aghyar. Jadi apa kata Imam Ibnu Athaillah? Jangan menunggu kosongnya selain Allah di hati awak. Di hati awak, di pemikiran awak akan kosong, Pak. Mustahil bagi yang namanya manusia hati dan pikirannya kosong. Pasti akan ada yang mengisinya. Selain Allah pun ada diisi oleh hati awak, pemikiran awak. Ya udah, Pak. Lihat dong manusia yang di dunia yang 100% full Allah pemikirannya. Kau tanya apa dan ibu? Dan di dunia selagi yang namanya manusia pasti ini akan memiliki pemikiran selain Allah. Iyalah, waski paru mah, waski paru kamawa le. Kamawa. Kawisi ini terkena Allah. Atau ada 100% manusia pun tak ada di dunia. Karena memang seperti itu Allah ciptakan. Jadi jangan pernah menunggu kosongnya awak dari selain Allah, tuan. Nah, ketika awak menunggu kosongnya dari selain Allah, tuan, maka kata Imam Ibnu Athaillah, maka nanti akan ada terputus kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Dan bikum awak kaman basidakah kalaulah ada harta banyak itu. Kalaulah ada harta banyak baru awak basidakah. Lah banyak basidakah, lah banyak harta awak kira-kira di waktu itu banyak dah sedekah awak. Belum tentu. Itu nama aghyar itu. Jangan menunggu kosongnya hati awak dari apa yang ada. Jangan menunggu. Kalau pasti pemikiran awak pasti akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang full 100% ingat Allah itu tidak ada awak.
pasti awak akan dihadapkan dengan kondisi lain. Kalau nak apa-apa, alah itu di dalam Al-Quran dijadikan. Kok manusia hati dan pemikiran kau tak bisa kosong. Lah dijadikan di dalam surah Ali Imran ayat 4 balik. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasilah yang namanya manusia, bapak dan ibu, seluruhnya baik laki-laki ataupun perempuan. Hubbus syahwat, cintanya ke syahwat, keinginan. Dia siapa tu? Minan nisa, kepada perempuan. Itu bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang mama kasih ya, apa-apa. Ya tak mak? Kalau bagi apa-apa, pasti banyak yang terpikir lah. Kalau seorang suami pasti akan berpikir ba'a nafkah istrinya. Ba'a kalau seandainya istrinya sakit. Ba'a kalau istrinya lah check out. Atau terpikir dia dapat apa? Tiba lu orang orang minta paket aduh nak kalau apa-apa kalau terpikir. Ada terpikir. Aduh lah. Piti jadi itu pasti awak kau tak akan pernah kosong hati dan pemikiran awak kau dari apa? Dan namanya aghyar itu. Pasti. Itulah lumrahnya manusia. Jadi kalau awak 100% full ingat Allah sehari tidak ada orang. Pasti akan ada kondisi-kondisi. Itu contohnya. Pasti akan ingin siapa? Ingin suami awak, ingin pasangan awak. Jangankan itu bapak dan ibu. Apa-apa aku pasti coba jadi komentar. Nak pak, lihat mama nak. Nak mak. Apa tadi lagi pakai baju rancak tadi tu indah. Pasti tahu urus dia awak kan mak. Lain pakai terompa kayak itu di luar. Tapi fikir awak nak. Lain lah dua orang binti tu sedekah tadi luar. Tu jadi waktunya sih kau keranjang lah. Banyak pemikiran awak. Itu namanya aghyar. Pasti itu akan ada di dalam diri awak. Tak akan pernah kosong yang namanya dari aghyar itu selain Allah. Manusia itu pasti akan. Makanya tadi apa kata Allah? Di antaranya yang akan menjadi pemikiran awak adalah wanita atau pasangan kita. Pasti tak akan ada awak. Tapi kia awak. Memang itu lumrahnya. Kemudian apa lagi? Wal banin. Anak terfikir awak lagi. Anak. Ya mak. Dia terfikir nama anak. Lahilah. Lah sekian lama mak mangan doang. Mangadangan. Tiba-tiba terfikir saja. Kita lumrahnya. Tak bisa dong. Pasti terfikir awak. Walaupun lah ada anak awak. Walaupun lah gaya anak awak. Pasti terfikir. Terima kasih. Kamu pernah mencari kepada ibu foto seorang amak lagai menjamu anak lo lagai lo. Anak yang berjago lah usia lebih kurang 80 tahun, sekitar berapa ya? 70 tahunan lah. Yang amak lo masih hidup, tapi nggak sakit siapa? Anaknya nggak sakit, amaknya nggak sakit. Bayangkan apa dari ibu? Tapi dijago oleh amaknya. Ada kondisi yang seperti itu. Pasti terpikir bahwa yang namanya anak. Itulah aghyar itu. Termasuknya untuk pemikiran kepada anak. Kemudian lain. Wal qanatil muqantarah. Haratonan ala awak cari dan awak tumpuk-tumpuk dan awak usau. Kan itu terpikir tak? Terpikir tak mak? Terpikir lah. Pokoknya harato-harato yang awak miliki itu pasti akan menjadi bahan pemikiran untuk awak. Lah banyak haratua, lah sampu haratua. Tapi dia, nah itu ada terpikir awak. Kemudian lagi minaz zahabi wal fiddah.
dari emas dan perak. Itu pasti akan menjadi pemikiran awak. Mustahil kita keluar dari situ. Mustahil awak kosong hati dan pemikiran awak dari yang namanya selain Allah. Pasti itu akan ada. Adu saja. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Kemudian kalau risiko dikecian kudo. Kalau kudo ibaratnya barang mewah hebat. Kalau apa-apa punya auto, punya kendaraan, ikut terus menjadi kendaraan, menjadi pemikiran juga awak. Pokoknya perhiasan itu menjadi pemikiran awak. Sampai-sampai tak bau sobat. Ya loh. Ya Pak. Ya kadang-kadang kendaraan awak itu bawa di Sumayang. Mau di Danaro kan? Tapi dia kadang-kadang Bapak dan Ibu. Kalau lama jalan, beliau punya angkot. Ini lah orang tadi waktu indah. Atau lain lah ada penumpang tadi atau indah. Kadang-kadang lah. Tapi dia saja. Datang-datang saja pemikiran itu. Itulah di antara namanya adalah kalau di situ kudo dikatakan. Kalau gini ya barang-barang yang kita miliki pasti menjadi pemikiran. Karena kalau bahasa roboh kadang-kadang di dalam sholat, dia tak bawa dalam sholat dia nama. Kita bawa sholat, Allahu Akbar, tekanan kan, yang bayangkan. Memang seperti itu kan kadang-kadang awak nama selang sholat kan tercermin seno aponan Tabah awak tu. Tabah usan sholat. Di situ lah awak mau saukan supaya dapat meminimalisir, mempaketik lah bayangan-bayangan yang ada tu. Karena tu aghyar tu selain Allah itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian selain dari kuda tadi dikatakan ada tanah harap masih harap tujuh. Itu juga akan menjadi pemikiran bagi awak. Tanah awak yang biar orang, tanah awak digarap orang, sewa tanah awak dan dia bayar orang. Ini jadi pemikiran tu. Ya mak? Jadi pemikiran awak banyak yang terpikir awak. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, pasti manusia itu tidak akan pernah lepas yang namanya dari selain Allah. Yang full 100% Allah, ingin Allah Tuhan, tidak bisa lalu. Tetapi sungguh pun demikian, tetapi yang akhir Bapak dan Ibu ternyata bisa menyampaikan awak ke Allah. Kondisi-kondisi awak yang ada selain Allah ternyata bisa mendaki awak kasih ke Allah. Dan kecil lebih ko agiar tidak perlu. Bahkan agiar apa yang selain Allah bisa mendakikan awak ke Allah. Ada dalam sebuah hadis. Siapa yang melapangkan urusan dunia seseorang, maka Allah lapangkan urusan baginya. Kalau awak lapangkan hidup orang, awak pun nanti dilapangkan oleh Allah. Dunia tu Bapak dan Ibu. Apa yang kita miliki ternyata bisa untuk membawa kebaikan untuk orang lain. Itu juga mendekatkan awak jauh Allah. Apa yang punya kendaraan tu apa boncengan orang ke surau, dapat tak pahalanya, dapat tak kebaikannya, dapat. Tu yang akhir sepeda motor tu akhir tu selain Allah, tapi bisa mendaki aksya ke Allah. Oto tu pada ibu bisa mendaki awak ke Allah. Apa contohnya? Oto tu pada ibu sangai banguno bana takut adulah tetangga awak yang inyo akan melahirkan kabar anak. Kulang yang kedua pada ibu
Mungkin dilalian Jojek Pak. Apa? Mungkin dilalian Jonda dalam yang Malayang Pak untuk penanganan, tapi dilalian Jonda. Alangkah lebih baiknya untuk punya itu awak pinjamkan. Itulah termasuk untuk mendakikan ke siapa? Diri awak ke siapa? Ke Allah. Untuk tu awak mau untuk pergi pengajian. Untuk tu awak mau untuk pergi majlis taklim. Awak mau orang sekalian pergi awak. Itulah mendakikan siapa? Diri awak kepada Allah. Ternyata agyar itu selain Allah itu juga bisa untuk mendakikan awak ke Allah. Jadi jangan ditunggu-tunggu jolai. Harato yang awak punya gini lah banyak dulu baru kau sedekahkan. Jangan menunggu banyak dulu baru kasih sedekah. Aduh gini ajaran. Jangan menunggu banyak lo dulu harato awak kan dulu orangnya. Awak tak bersedekah kalau seandainya awak adalah banyak harato awak. Kalau awak seperti itu Bapak dan Ibu, ikolah kata Imam Ibnu Athaillah. Kalau awak menunggu, kalau boleh elok kalau kau bersedekah kalau terputuslah ino dari muraqabah kepada Allah. Terputus no dari dakik ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari itu bisa berbuat baik, tapi nya tunggu-tunggu, tunda kebaikan itu tuh itulah yang membuat nyoba terhalang dari untuk dakik kepada Allah Ta'ala. Kan ada orang apa dan Ibu, awak kasurau nanti kalau lain misalnya. kalau lain apa kasurau kalau lain kalau mudah gua ajar saya ke anak dia ajar pertanyaannya oleh sampai waktu lain itu lu tentu awak sampai kalau awak ngecek pada itu orang-orang yang seperti itulah yang kata Imam Ibnu Athaillah terhalangnya dari muraqabah. Kalau muraqabah itu bisa diartikan gitu Pak, awak pun merasa diawasi oleh Allah. Aman? Merasa diawasi. Awak kalau diawasi kira-kira awak merasa diawasi misalnya emak diawasi oleh apa masak emak sama sembarang sama gue. Emak mau beli gulai diawasi oleh apa kan? Emak masuk garam masuk sana sembarang kan? Tidak kan? Amun itu lupa dan Ibu. Muraqabah itu awak selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita cari orang kerjakan tua dan Ibu. Kalau adolah pemimpinnya. Kalau adolah yang namanya pimpinannya, kira-kira orang itu bakal kalau jadi selalu diawasi, bakal aja rumah maksimal atau besok-besok sih. Kalau masa diawasi orang kerjakan itu maksimal. Kalau merasa diawasi oleh pimpinan awak, kalau merasa diawasi oleh masa depan, pasti awak akan bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan yang terbaik. Amun itu jualah awak. Kalau muraqabah itu kalau merasa awak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu awak berpikir apa yang akan kita lakukan. Kemudian itu muraqabah, merasa awak diawasi. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka awak akan berbuat yang terbaik. Nah, muraqabah pun tak didapat bagi siapa? Orang nan menunggu kosongnya agyar tadi itu, menunggu kalau ada, menunggu kalau tu. Kalau awak kalau tu apa sidakah kalau banyak piti, kalau boleh elok kalau mereka terputuslah nanti akan muraqabah awak ke siapa? Ke Allah. Buktinya banyak apa dan Ibu? Banyak buktinya. Nak kerja awak pergi ke surau nanti kalau lah tak ada yang
mengadu hawa. Ternyata landa mengadu ternyata tidak sampai ke surga. Karena itu awak lah mengejar, lah menunda menunggu akhirat tadi. Padahal itu semuanya adalah fasilitas dari Allah. Ujian pula bagi siapa? Bagi awak. Seluruhnya itu menjadi ujian. Walabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Semuanya pasti akan menjadi ujian jawab. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Pasti seluruhnya akan Allah uji awak pada ibu. Adu-adu nanti yang kau uji awak. Jadi ketika kita bisa untuk melaksanakan kebaikan pada hari itu, maka kita lakukan dan tunda. Dan kalau awak menunggu sampai kosongnya diri hati awak daripada selain Allah, terputuslah awak namono dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kan itu ya mak. Awak pun merasa diawasi, jadi awak berpikir anak kawan kerajuan. Coba saja apa dan ibu. Terjadinya maliam korupsi itu memang benar-benar tidak menyangkut, memang iyo tidak merasa diawasi pada ibu. Makanya berani maliam pada ibu. Hari kecil pada ibu. Manusia pada berani di dunia siapa? Orang Indonesia, pejabat Indonesia pada ibu. Pada berani itu. Ya Allah pun tak kuih itu. Amat. Wah, koruptor tu mah. Itu banyak itu. Pada berani itu. Mana pada berani itu? Jiko no dia mungkin dia aku. Dengan Al-Quran. Sumpah. Tapi masih juga maliang. Masih juga maliang. Makanya kata salah seorang profesor, negara Indonesia ini tak akan pernah menjadi negara maju karena tidak ada yang ditakuinya. Termasuk Allah pun tidak ditakuinya loh. Itu negara Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Cuma jadi negara lain Bapak dan Ibu maju karena takut. Ya nama, orang tu maju karena takut. Contoh, negara Taiwan ada di Cina Bapak dan Ibu. Itu tu jadi negara maju, mak. Aku bisa maju, karena lu takut, mak. Di sekelilingnya tu Tiongkok, Cina, mak. Taiwan tu aja sudah membeli barang-barang made in Taiwan. Lima cerita atau mainan anak-anak atau barang-barang elektronik made in Taiwan. Taiwan tu menjadi negara maju karena nono takui mak. Kalau seandainya nanti inyo ndak jadi negara maju, murah nomiko dicaplok dikuasai oleh negara Cina. Beda mak Taiwan tu. Ndak jauh-jauh loh. Israel di mana terletak? Timur Tengah. Lu ndak orang Arab tu mah. Israel tu ndak orang Arab tu. Orang Israel ini itu orang pindahan dari mana tekan nama? Pindahan dari Israel. Orang Israel itu pindahan dari mana? Dari Mesir. Siapa mengaduannya dari Mesir? Nabi Musa. Orang Israel itu itu enggak orang Arab tuh rasnya. Ini dari bagian Afrika tuh. Diselamatkan oleh Nabi Musa. Kedua dari Mesir. Tapi namanya barangi laui mah, kita nama. Tapi ini negara kita. Tapi bagak maju. Dan kalau no takui mah, sekali dia no orang Arab. No takui. Orang Israel itu takuinya mak, kalaulah bersatu seluruh orang Arab itu habislah nyoba. Tapi kini ada terjadi. Arab cuma nalar apa? Pecah. Ya, kalau
ada yang ditakuinya makanya menjadi negara maju. Dan kalau ada yang ditakui itulah aku awak bisa maju. Berbanding dengan itu, para pejabat itu, ya Allah pun tak ada kata takuti. Allah diangkat dengan sumpah dengan Al-Quran, tapi masih juga korupsi. Nah, itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Karena nyawa merasa tidak diawasi. Kalau nyo merasa diawasi, mak tentu nyoba pikir apa nang kadi kiciannya, apa nang kadi tanda tangani nyo, dibaca nyo, nang kadi tangani nyo nak sembarang saja. Itu yang terjadi mak. Kalau wak cadia sama negara wak itu sangat kayu, tapi kayu utang. Aduh, ini negara wak kayu, kaya raya, tapi di samping itu ada kaya utang. Nah, saya membuat, itulah pejabat-pejabat yang membuat awal negara kayu, tapi lagi diselamatkan di orang-orang tertentu. Itu makanya ya awal lah menjadi korban sih menolak. Badak menjadi negara kayu ama. Ada istilahnya tungkek di campaan tumbuh baralah subur rumah. Tungkek ya menjadi pucuk kayu pulau kayu. Pucuk kayu mau ditulah. Suburnya negara awak tapi dikelola oleh orang yang salah. Ditanam sawit serono tentu kalau jadi boma itu yang terjadi ya. Ditanam seluruhnya ya kalau tidak seimbang bumi pun akan berontak. Itu salah satunya. Bumi mulai berontaknya. Bukan iko yang dikehendakinya, tapi malah dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak tahu. Akhirnya itu terjadi landak seimbang di dunia makanya terjadi bencana itu. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Jadi itu kita kembalikan nanti. Siapa yang berbuat nanti mereka yang bertanggung jawab. Ya kalau lagi dapat balasan di dunia, kalau mati bawa akhirat jauh lebih dahsyat lain azabnya mak. Jadi kecilannya, awak korupsi nak ketahuan dah. Iyo di dunia nak ketahuan dah. Kalau seandainya awak bawa sampai ke akhirat, azab akhirat tu jauh lebih pedih lain daripada azab dunia. Jadi kecil nama-nama semua. Nama Madiang doa, Madiang tu mak itulah negara awak. Madiang dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah mak, sampai ke jorong-jorong pun bisa mak. Itulah bahayanya Madiang di Indonesia mak. Sampai ke yang bawah ke jorong-jorongnya misalnya kalau dari segi strukturalnya aduh kiranya main-main kan ya Allah. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya awak kan jadi negara kayu. Kalau dibagilah hasil tambang yang ada, awakmu banyak mah, sampah mah. Ada nilai ame di mana? Papua itu mah katanya ame ke bawah sekian lama lah jutaan ton mungkin 2 meh lah kedua dari Papua. Namun mendapat jawab barang. Segitu, itulah awak tu antabaan awak. Kalau dibagi ameh yang ada di Papua untuk orang Indonesia dia dapat sekitar seorang ameh bagi iya nak ada orang nama saya itu ameh tu. Ada batu bara ada nikel ada lawi itu ada dolar. Ikan mahal maco jadi mahal bagi sama-sama kan. Kalau kali berkilo mahal tapi lawi itu kadang-kadang dia seorang Madiang tidak ada mengawasi kan ada polisi itu sudah lalu saya mengawasi itu sudah ada ada yang Madiang ikan ada orang lain.
Nah, itu yang terjadi di Indonesia kok. Merasa tidak diawasi. Lain patroli, lain. You know. Termasukkan Allah seduh, Allah. Akhirnya amal yang pun banyak rumah. Aduh lain, yo ikan-ikan rumah banyak tuh yang dicuri oleh orang, dibawa keluar. Jadi awak lah menjadi korban. Jadi makhluk yang paling terzalimi itu adalah rakyat Indonesia. Tapi biswa nanti akan membayar. Kalau tak dapat nanti balasannya di dunia, di akhirat itu tuntui. Di akhirat itu tuntui mah. Ikulah lah diagihan fasilitas yang mewah, lah diagihan kendaraan yang mewah, tapi tinggal yang ada lah dipikirkan dosa lain memikirkan rakyat pun masih dua korupsi. Balik dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Kalau seandainya awak merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awak akan ibarat foto remblong. Apa? Remblong Semarang halal haram lanjut saya selono. Masuk selono, yang penting kantong tebal, yang penting rekening baisi, tapi lupa bahwasanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, jadi jangan awak menunggu kalau ada momennya, kalau ada kesempatannya. Awak kamu sedekah kalaulah banyak ikonnya, awak kamu boleh kalaulah merdeka. Enggak, bisa awak lakukan hari itu, lakukan. Walaupun kecil. Yang penting jangan awak tunda-tunda. Kalau awak tunda-tunda, awak tunggu-tunggu, berkesempatan awak akan terhalang kedekatan awak kepada siapa? Kepada Allah. Awak akan terhalang dari diri awak, nanti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, barangkali hanya itu dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan nangsa kita bisa menjadi renungan bagi kita sedoyo, terutama bagi ambo yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.